أخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga dengan wasilah-wasilah sholawat kita selalu cinta sama sholawat. Kelak kita di hari yaumul akhir kita mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Untuk sahabatku yang sekarang lagi sakit, saya doakan semoga sahabat segera diberikan kesembuhan. Dan untuk sahabatku yang sekarang lagi kurang bahagia, saya doakan semoga Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan agar kita senantiasa selalu bisa berbahagia. Amin Allahumma amin. Nah, sahabatku, ketemu lagi ya dengan aku. Nah, di sini aku mau berbagi momen ya, ini di saat weekend. Bagaimana sih liburannya para pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong? Nah, di sini tempatnya adalah di Jembatan Mongkok atau Jembatan Seribu Bidadari ya. Suasana di hari Minggu, di hari weekend ya. Suasana weekend menjadi waktu ya untuk menghabiskan liburan singkat ya oleh siapa saja, baik orang di Indonesia maupun di kota-kota besar seperti Hong Kong ya. Jadi warga kota selalu menghabiskan waktu bersama keluarga, bersama pasangan ataupun teman sejawat atau teman kerja ya. Begitu pula seperti para pekerja migran Indonesia ini ya sahabatnya, para PMI ya yang mengais rezeki di kawasan kota bisnis di daratan Cina ini, yaitu di Hong Kong ya. Jadi kota Hong Kong itu menjadi kota tujuan ya para pekerja migran terbanyak ya setelah Malaysia dan Taiwan. Pekerja migran di sini didominasi oleh warga dari Filipina ya, Indonesia, Thailand, Sri Lanka, Pakistan, dan beberapa negara lainnya gitu. Jadi tadi aku sebelum mencapai ke sini, tadi aku keluar dari MTR ya sahabat, MTR Mongkok exit B2. Kita bisa juga melewati exit B3, tapi tadi aku melewatnya dari B2 ya. Jadi jembatan Mongkok atau sering disebut jembatan Seribu Bidadari. Kenapa kok disebut jembatan Seribu Bidadari ya? Karena di sini tuh sahabat mau mencari mbak-mbak yang berpose atau bermodel atau berpenampilan seperti apa itu lengkap banget di sini tuh sahabat. Oke, kita sambil jalan, sahabat bisa lihat sendiri ya. Di kiri kanan ya, itu banyak sekali mbak-mbak yang jualan. Makanya kenapa sahabat-sahabat semua di sini tuh pada anteng ya, pada kerasan, karena di saat libur mereka itu mau makan apa, menu apa, itu semua di sini tuh lengkap banget ya. Mau beli rujak buah lah, dari nasi segala, nasi padang, nasi apa, wis pokoknya di sini tuh lengkap banget. Tapi sadar nggak sadar sih ya, kita kalau membeli dagangannya mereka itu sama aja kita itu membantu sesuatu yang ilegal gitu ya sahabat. Karena memang kita sebagai pekerja migran itu kan dilarang ya yang namanya part time. Pokoknya intinya kita itu kalau menghasilkan uang ya selain dari gaji kita, itu namanya itu sama saja dengan part time itu tadi ya. Jadi ya Allah, hati-hati ya untuk mbak-mbak yang jualan ya. Jadi para Pak D, para polisi Hong Kong ya, itu sekarang itu banyak yang menyamar ya. Mereka nggak pakai baju dinas, pakai baju biasa, karena mereka sedang mengintai gitu. Karena apa? Mbak-mbak ini emang bandel gitu ya. Sudah ditangkap, sudah dikasih keringanan, tapi tetap aja masih ada generasi-generasi baru yang jualan ya. Ya mungkin memang mereka itu tergiur ya dengan hasilnya gitu. Karena misalnya nih, kalau misalnya jualan satu hubnya itu ada untung $10 ya. Nanti kalau dalam waktu itu bisa menghabiskan 100 atau 200 hub misalnya, kan tinggal mengalihkan gitu. Udah $1.000, $2.000, makanya mereka itu ketagihan gitu ya.
Padahal di jembatan ini tuh sering banget ya, Pak D itu mengadakan razia. Di situ mereka itu lari. Nah, dagangannya tuh entah berapa ratus ribu kerugian ya. Tapi mereka ikhlasin aja gitu. Karena di balik para pedagang ini tuh belakangnya itu ada anak-anak yang overstay atau paperan gitu ya. Mereka bikin kue, habis gitu mbak-mbak tinggal jual, nanti perhabnya ada bonus sendiri gitu loh. Padahal mereka itu sadar ya, kalau misalnya sampai ketangkep sama si Pak D, itu tuh taruhannya tuh visanya pasti bermasalah. Kalau di saat kita ngurus visa habis itu nggak turun, bagaimana coba? Kita di sini hidup di negara orang loh. Visa itu adalah nyawa kita ya, sama paspor itu ya. Terus nanti belum masuk sel prodeo, dihukum, dipenjara minimal 2 tahun. Terus belum ada dendanya ya. Denda uangnya kan 50.000 dolar Hong Kong. Atau sekitar berapa 100 juta lebih lah ya. Itu dendanya. Belum nanti kalau kita di blacklist ya. Kalau di blacklist kita sudah nggak bisa lagi masuk ke Hong Kong. Kemarin yang lagi rame juga itu yang di TikTok itu ya. Mbak-mbak yang jualan di depannya KJRI. Padahal KJRI itu adalah perwakilannya dari Indonesia. Apa itu Pak D-nya nggak mikir ya? Mesti mikir lah ya. Itu kan perwakilan konsulat dari negara Indonesia, tapi kenyataannya malah mbak-mbaknya melanggar peraturan di dekatnya situ itu. Jadi apa kata mereka gitu loh, ya Allah, kadang heran saya. Jadi gini loh ya, kita yang namanya kerja di sini itu namanya gaji itu kurang lebih ya. Kurang lebih. Jadi sama gitu loh. Yang namanya kebutuhan itu ya tergantung bagaimana kita memposisikan juga gitu ya. Yang jelas kita itu harus bisa bersyukur karena gaji kita di sini itu menurut jenengan itu sedikit tapi sudah banyak banget ya untuk ekonomi di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya kita itu nggak bisa bersyukur ya tetap aja kufur gitu, kufur nikmat akhirnya ya, kurang aja gitu. Sampai-sampai nggak mikir resikonya nanti bagaimana ya. Kalau terjadi sesuatu kan tetap kita yang nanggung gitu loh. Kita itu kerja di luar negeri itu ibaratnya kita itu latihan untuk mati ya, untuk meninggal ya. Jadi apapun yang kita lakukan, ya suatu saat resikonya tetap kita yang untuk mempertanggungjawabkan gitu loh. Yang namanya saudara kayak teman kayak itu pasti nggak bisa membantu. Karena memang kita itu hidup di negara orang itu memang sendiri gitu. Hanya sama Allah kita. Gitu loh. Jadi ya Allah, semoga ini bisa menjadi pembelajaran ya untuk mbak-mbak yang baru ke Hong Kong atau janganlah ditiru. Semoga ada kesadaran ya untuk mbak-mbaknya yang sekarang masih jualan gitu. Sayangi diri Anda sendiri lah ya. Dan untuk kita ya, bagaimana cara kita itu membantu atau menyadarkan mereka agar mereka itu tidak jualan. Simpel aja sih sebenarnya. Kita tidak usah beli dagangannya mereka, kan selesai. Kalau nggak ada yang beli otomatis mereka nggak jualan lagi kan gitu. Jadi bukannya kita itu memutus rezeki orang, bukan ya, tapi aslinya itu kita tuh sayang gitu. Kalau seandainya terjadi sesuatu sama mereka kan ya mereka sendiri yang rugi gitu loh. Nah kita misalnya membantu dengan cara tidak membeli dagangan mereka, mereka berhenti jualan kan akhirnya mereka juga aman ya, visanya pun tetap baik-baik saja, rekod kita ya di negara Hongkong ini kita ibarat anak sekolah nggak punya rapot merah kan gitu. Jadi ya Allah, pokoknya ini benar-benar pembelajaran untuk kita semua. Kita tetap hati-hati kerja di negeri orang ya, dimanapun kita berada kita harus bisa membawa diri sendiri sahabat ya. Bagaimana kita hidup di negara orang itu agar kita tuh selalu selamat ya, selalu baik-baik saja, kita tidak merugikan orang lain ya, kita tidak mencemarkan nama bangsa kan begitu. Jadi niat kita kerja di negara orang ya udahlah kita fokus kerja, waktunya liburannya liburan, nggak usah aneh-aneh gitu ya, karena emang apapun yang kita alami atau sesuatu hal yang menimpa kita itu sebenarnya awalnya ya dari kita sendiri kan gitu ya sahabat. Oke sahabatku, inilah sharing-sharing kita ya. Ini berada di jembatan Mongkok ya, jembatan pusatnya mbak-mbak TKW entah dari beberapa negara, semua kumpul di sini untuk melepas penat ya sahabat ya.
Oke, sekali lagi dalam kehidupan kita harus selalu mengutamakan sebuah kejujuran ya sahabat, karena kejujuran itu adalah hal yang terindah dalam hidup ini. Yang kedua adalah kesabaran, karena dengan kesabaran kita bisa mengontrol diri ini sendiri ya, agar kita tidak melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah iman, karena dengan iman ya kita insya Allah akan selalu terhindar dari perbuatan-perbuatan orang yang bertindak zalim terhadap kita semua. Dan yang terakhir adalah doa. Kita sebagai manusia diwajibkan untuk berusaha, berdoa, dan pada akhirnya kita pasrahkan sama yang kuasa. Untuk sahabat PMI ya, terutama yang lagi jualan ya, maafkan jika kata-kataku ini menyinggung perasaan panjenengan semua. Cuma di balik itu saya tidak ingin terjadi sesuatu sama jenengan gitu. Kita di sini seorang pendatang ya, kita semoga selalu selamat ya. Kita mulai berangkat sampai nyampe Hong Kong, sampai pulang lagi ke Indonesia kita dalam keadaan selamat, itu harapan saya. Dan ini kata-kata juga buat mbak-mbak TKW ya, karena TKW itu seorang perempuan yang sudah pergi jauh dari negara kita ya. Kita di sini mencari nafkah. Yuk kita semangat ya sahabat. Kita bekerja keras boleh, tapi kita lebih baik bekerja dengan cerdas ya. Jadi kita jangan sampai terlena. Jangan sampai Anda berpikiran Anda posisinya sekarang di zona yang lagi nyaman gitu ya. Jadi sekarang gajian, dapat uang, bulan depan lagi gajian lagi, jangan sampai terlena ya. Karena kita bertahan di zona nyaman ya, itu sangat berbahaya sekali. Jadi harapan saya pintar-pintarlah untuk menyisihkan sebagian kecil ya dari penghasilan Anda yang sekarang. Kita alokasikan lah ya dana kita untuk berinvestasi. Terserah dimanapun tempatnya, yang namanya investasi itu banyak sekali bidangnya ya. Ada di tanah, ada di emas, ada di properti, ada di reksadana, macam-macam gitu ya. Pokoknya intinya jangan lupakan hal itu, karena kita sadar tidak sadar tenaga kita semakin tua, semakin rapuh ya. Kita tidak akan selamanya berada di Hong Kong yang jelas. Jadi itu saran saya. Ibaratnya kita jangan sampai terlena berada di zona nyaman. Jangan sampai hidup kita itu layaknya katak yang sedang kedinginan ya, berada di dalam panci. Terus bawah panci itu dikasih api sahabat. Jadi kan lama-lama nyaman, keenakan gitu. Tapi dia nggak sadar kalau suatu saat bakal matang gitu ya sahabat. Oke, untuk sahabatku yang selalu setia dan selalu stay tune di channel aku, saya ucapkan beribu terima kasih tanpa batas, karena berkat doa sahabat, saya semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Dan untuk sahabatku yang baru menemukan channel aku, tolong doanya ya sahabat untuk kasih like, komen, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar sahabat semua bisa mengikuti video unggahan aku yang terbaru. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan ya sahabat, karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ambil semua dari segi positif apa yang saya bicarakan. Kalau tidak berkenan di hati sahabat, ya udah skip aja, nggak masalah gitu ya. Harapan serta doa saya semoga kita menjadi PMI ya, menjadi TKI yang bisa menjaga nama baik, nama martabat diri sendiri, keluarga, dan negara Indonesia. Jangan lupa bersyukur dan selalu bahagia. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time in my video. Bye bye. Love you so much. Yeah, yeah.